Nah, dengan adanya COO atau SKA ya, COO dalam bahasa Inggris ya, Certificate of Origin, sedangkan bahasa Indonesia surat keterangan asal, sama saja, hanya bahasanya saja berbeda. Itu nanti akan terjadi kerjasama dalam artian pengurangan atau pembebasan biaya masuk di negara tujuan ya. Kalau pengurangan biasanya dari 20% jadi 20% misalkan, atau jadi 5%, dikurangi dari normal tarif yang ada. Nah, kalau pembebasan ya ada berapapun nanti tarif pembebasannya akan menjadi 0% Bapak Ibu ya. Itu, dan itu sangat menguntungkan pihak importir pastinya. Karena apa? Beban daripada biaya masuk jadi free, secara otomatis akan mempengaruhi harga jual ya, harga jual, dan Bapak juga harganya juga kompetitif Pak. Karena apa? Tidak dibebani oleh biaya yang memang seharusnya masih bisa dikurangi. Tentunya Bapak kalau pelaku ekspor ya sangat senang sekali ya Pak ya, dapat diskon ya Pak ya. Harusnya harganya lebih mahal, kita bisa lebih murah. Oke, itu adalah COO untuk dokumen tambahannya. Nah, impactnya apa kalau saya tidak pakai? Nah, impactnya adalah biasanya pertama adalah tidak mendapatkan pembebasan biaya masuk, kedua tidak bisa proses importasi di negara tersebut. Karena apa? Ada beberapa biasanya sih daripada produsen atau dari pihak perdagangan itu akan menanyakan COO itu ya. Karena apa? Dia harus tahu kandungannya itu harus berapa persennya dari Indonesia, harus berapa persennya. Jadi dia harus tahu dulu nih, produk ini sebenarnya benar asli Indonesia atau tidak sih, atau Indonesia itu cuma sebagai reseller dari negara lain. Nah, itu adalah sebagai bukti bahwa barang yang Bapak kirimkan, namanya juga Certificate of Origin ya, surat keterangan asal, menyatakan bahwa barang yang saya ekspor ke negara Anda itu adalah asalnya dari Indonesia. Tujuannya itu COO ya. Selain fungsi yang lain tadi pembebasan ya, pembebasan atau pengurangan. Tapi intinya dari COO itu adalah menyatakan bahwa barang ini benar dari Indonesia loh, gitu. Tapi kalaupun memang ada kandungan lain di luar Indonesia, dia akan terlihat dari COO-nya, ya. Ada yang namanya RCV segala macam, itu ada syarat-syaratnya di situ, ya, di COO itu. Itu kita bisa melihat asalnya dari mana, oke? Nah, kalau misalkan tidak ada, yang pertama adalah akan diragukan nih keasliannya dari Indonesia. Bener nggak sih dari Indonesia? Bisa jadi dari negara luar, gitu kan? Masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, itu adalah fungsinya. Yang kedua adalah Certificate of Analysis. Nah, ini untuk pelaku ekspor yang ada hubungannya dengan komoditas makanan biasanya, atau komoditas pertanian ya. Contohnya adalah kopi ya. Kalau kopi itu kita tahu kan kandungan kafeinnya berapa, kandungan asamnya berapa, segala macam. Nah, kandungan-kandungan itulah ya persentase, jadi spek daripada si barang komoditas tadi itu tertuang di dalam COA Nadia ya. Jadi kita punya komoditas itu kita berikan aja ke laboratorium independen ya di Indonesia, Bapak bisa browsing lagi di mana-mana ya, ada Scofindo, ada segala macam, itu tinggal itu. Nanti dari sampel itu nanti akan diteliti. Nah, untuk menentukan COA, Bapak harus komunikasi lagi dengan pihak buyer Bapak. Jadi jangan hanya Bapak kirimkan COA aja, karena COA itu ada banyak poin-poin yang harus diteliti. Ya, jangan sampai COA Bapak nanti tidak terpakai. Karena apa? COA saya nggak butuh data ini. Karena apa? Di dalam COA itu ada data-data klinisnya nantinya yang dibutuhkan. Berapa kandungan air, berapa ini. Nah, dia butuh kandungan air dan kandungan kafein. Misalkan seperti itu. Ternyata saya kasih ke laboratorium tidak menyebutkan kandungan kafeinnya, tidak menyebutkan kandungan airnya, karena kita tidak minta. Karena pengalaman saya, kalau saya berikan sampel, saya ditanya petugas, Bapak mau data apa yang mau diteliti? Karena setiap kali data itu ada biayanya. Oke, jadi semakin banyak data yang kita minta, itu ada biayanya, semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu, Bapak harus komunikasi dengan pihak buyer. Saya akan kirimkan COA, tapi Anda mau data apa yang harus saya tuangkan kepada COA? Jangan sampai pengalaman saya pada saat itu, saya minta COA, tapi dia dengan inisiatif menyerahkan komoditasnya ke laboratorium, ternyata COA-nya nggak kepake. Saya butuhnya data ini, ternyata di sini nggak ada. Oke, buat lagi COA baru. Nah, itu biaya lagi. Oke, jadi harus diperhatikan Bapak Ibu ya, terkait dengan COA. Yang ketiga adalah fitosanitary atau sertifikat fitosanitary. Ini melekat kepada barang-barang komoditas pertanian. Oke,
Jadi kalau misalkan bapak-bapak kirimkan tumbuhan, kirimkan raw material yang bersifat asalnya ada dari tumbuhan, itu biasanya umumnya untuk fitosanitari itu untuk tumbuhan ya. Jadi kalau misalkan memang bapak kirimkan produk-produk tumbuhan ya, itu sudah dipastikan akan dibutuhkan sertifikat fitosanitari atau fitosanitary sertifikat. Nah, ini dibutuhkan oleh mana aja? Pihak kepabeanan di Indonesia butuh, pihak importir juga butuh Pak Bu. Oke, karena apa? Pada saat kita nanti melakukan ekspor, kita harus ajukan itu kepada pihak karantina. Nanti dari pihak karantina akan mengeluarkan karantina tumbuhan, KT ya. Kalau impor ada KT9, KT 10 saya kurang lupa deh nama. KT9, KT10 kalau salah. Nah, kalau untuk hewan ada lagi sertifikatnya ya, karantina hewan, ikan ada lagi ya, seperti itu. Nah, kalau untuk fitosanitari, dasar daripada karantina tumbuhan adalah fitosanitari. Nanti fitosanitari Bapak ajukan aja ke karantina tumbuhan, nanti mendapatkan karantina tumbuhan, nanti dia akan inspeksi nanti di pelabuhan muat ya. Jadi akan ada pemeriksaan lagi nanti oleh pihak karantina ya. Biasanya sih sebelum stuffing ya Pak ya. Sebelum stuffing, karena kalau sudah stuffing nggak mungkin dibongkar lagi Pak. Oke, karena ada sealnya di situ. Nah, sealnya itu kalau sudah Bapak selesai stuffing langsung di seal, nah sealnya itu udah muncul Pak di RW Bill atau di di BL Bapak nantinya. Di RW Bill enggak ya. Di BL itu akan muncul nomor sealnya berapa, nomor kontainer berapa, nomor seal berapa. Jadi kalau seal itu dibongkar lagi udah nggak boleh lagi ya. Begitu sudah selesai stuffing di gudang Bapak, tutup kontainer, seal itu sudah tidak boleh dibuka lagi. Nah, kalau mau pemeriksaan karantina berarti pada saat sebelum kontainer itu ditutup ya, karena kita harus seal itu ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah health certificate atau sertifikat kesehatan. Ini biasanya untuk komoditas ikan dan hewan. Oke, jadi kalau Bapak produk-produk ikan dan produk hewan itu harus ada health certificate-nya atau kita sebut HC. HC itu untuk dua komoditas karantina ikan dan karantina hewan ya. Kalau misalkan ikan nanti akan ada diminta juga HACCP ya Pak ya. Diminta juga HACCP nantinya. Oke, itu untuk health certificate. Yang berikutnya adalah fumigation certificate. Ikan, hewan, tumbuhan ini tidak diperlukan ya. Fitosanitary health certificate itu tidak perlukan. Nah, yang berikutnya adalah fumigation certificate ya, sertifikat fumigasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau kirim komoditas apapun itu yang menggunakan palet dari kayu, nah ini ya, palet dari kayu ya, itu wajib harus tersertifikasi fumigasi. Oke, kemana saya harus urus? Di pelabuhan-pelabuhan biasanya banyak Pak. Bapak tinggal cari aja agen-agen di sana untuk fumigasi, ya, fumigator sebutnya. Pak, saya mau cari fumigator. Tapi kalau misalkan memang Bapak nggak mau repot, ya Bapak tinggal kontak aja forwarder Bapak. Ini harus difumigasi ya, nanti forwardernya akan fumigasi. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada kutu. Tidak ada kutu atau apapun itu yang namanya kayu, biasanya kita tahu sendiri ya Pak ya, kualitas paletnya bagaimana ya. Nggak mungkin palet itu dari kayu jati yang solid Pak, atau kayu hitam, nggak mungkin ya Pak ya, pasti mahal sekali. Pasti dia akan gunakan bahan-bahan yang kayu-kayunya yang kita sebut, kalau orang Jakarta bilang jati lande lah ya Pak ya. Apakah disertifikasi dong? Enggak Pak. Jadi ada treatment nanti dari palet itu. Ya, tergantung nanti dari fumigatornya melakukannya bagaimana. Bisa di lapangan terbuka, bisa di dalam kontainer. Itu ada dua. Kalau misalkan memang tidak ada lapangan terbuka, dia biasanya akan masukkan semua palet yang akan diekspor itu ke dalam kontainer, lalu dia berikan treatment, nanti ada zat-zat kimia yang nanti akan tercatat di sertifikat tersebut. Dia menggunakan bahan apa saja, bahan A, bahan B, bahan C, berapa persennya. Ya, itu yang nanti akan digunakan. Oke. Nah, nanti ada juga kalau misalkan memang Bapak ada permintaan dari ada beberapa negara tujuan yang minta dengan difumigasi dengan zat tertentu, itu ada. Itu harus ada komunikasi. Jangan sampai yang kedua adalah fumigasi Bapak nggak terpakai karena apa? Dia mintanya zat apa yang ditembakkan tapi ternyata tidak ditreatment dengan zat itu. Oke, karena itu tadi zat yang ditreatment itu juga ada harganya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, kalau dia minta yang mahal, otomatis fumigasinya lebih mahal. Oke, dari negara saya nggak mau nih cairan ini karena ini cairan murah, percuma, nggak akan mati. Harus cairan ini, notabene di Indonesia lebih mahal. Nah, itu harus ada komunikasi Bapak Ibu ya. Itu adalah fumigasi certificate.
Nah, apakah cuma palet aja? Enggak, Pak. Ada beberapa komoditas memang yang harus difumigasi. Tapi fumigasi di sini adalah aman untuk komoditas Bapak. Contohnya adalah kopi, ya. Nah, kopi itu harus difumigasi. Kopinya ya, selain dengan paletnya. Tapi biasanya kalau kopi, kalau misalkan break bulk ya, pakai karung, itu karungnya juga mengandung ngengat juga, harus difumigasi ya. Nah, itu biasanya dimasukkan ke dalam kontainer, baru ditutup kontainernya, baru dimasukkan, ditembakkan cairan fumigasi itu. Sampai dengan 24 jam atau beberapa termin tertentu, baru nanti dicabut dan dikeluarkan sertifikat fumigasinya. Oke, jadi makanya memang dari proses ekspor itu tidak bisa dadakan semuanya. Semuanya harus terencana, Pak, karena setiap kali proses itu ada waktu yang harus dijalani. Oke, yang ketiga yang berikutnya adalah veterinary certificate, sertifikat veteriner ya. Ini untuk biasanya hewan ya, Pak ya. Atau daging-daging itu harus ada veteriner sertifikatnya. Kalau Bapak mau ekspor daging ya, daging-daging terutama dari hewan ya. Tapi ini bukan binatang hidup ya, Pak ya. Jadi produk dagingnya ya harus ada daging olahan kali ya, daging Pak, ya? olahan, betul. Jadi itu harus ada veterinernya. Yang terakhir adalah survey report atau LS. Nah, ini juga depend on dari komoditas juga. Ada beberapa komoditas yang harus dilakukan surveyor, ada juga tidak ya. Seperti contohnya beras ya. Nah, kalau beras ini kan ada beras umum, ada beras khusus. Yang boleh Bapak ekspor hanya beras khusus. Karena beras umum itu sudah mandatori miliknya Bulog ya. Kita tidak boleh ambil. Karena itu jatahnya BUMN ya. Jadi kalau misalkan memang Bapak mau ekspor, ya berarti Bapak harus ekspor beras khusus, Pak. Beras khusus itu apa aja? Beras ketan, beras basmati, ya, seperti itu basmati rice. Tapi Indonesia agak nggak ada ya basmati ya, kita impor ya, beras-beras yang beras-beras khusus lah, yang memang tidak ada. Beras hitam, beras merah, itu beras khusus, ya. Itu yang bisa kita ekspor. Biasanya mereka akan minta surveyor, ya, minta disurvey, ya, minta disurvey nanti. Surveyor itu untuk kepentingan di negara tujuan, bukan untuk di negara Indonesianya. Beras organik termasuk, Pak. Ya, khusus, betul. Jadi kalau organik itu kan memang segmented-nya memang khusus ya, Pak ya. Jadi tidak umum, itu tidak semua. Oke. Jadi intinya adalah ini saja sebenarnya. Lalu ada lagi tadi setelah dokumen utama dengan dokumen tambahan. Sebelum Bapak Ibu semuanya paham dengan dokumen ini, Bapak harus persiapkan juga legalitas perusahaannya. Nah, ini. Padahal udah ya. itu ya sama. Iya, betul. Jadi dokumen sudah ada, ternyata legalitas perusahaan Bapak nggak punya nih. Ya. Jadi percuma ya.